Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 141. Situ Jinghua tiba-tiba merasa lebih nyaman. Faktanya, di dalam hatinya, dia juga ingin membunuh Chen Feng. Crazy Chen, setelah datang ke Qinzi, menghancurkan Yang Xian, mengalahkan Situ Ze, dan membunuh Jia Tongtian dan Liu Qingshan. Satu demi satu, semua insiden ini ditujukan pada keluarga Situ, dan mereka jelas-jelas berusaha mendapatkan kekuasaan dari keluarga Situ. Selama bertahun-tahun, keluarga Situ tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Membunuh. Satu-satunya cara melampiaskan kebencian adalah dengan membunuh, untuk menunjukkan gengsi keluarga Situ. Situ Wuxiang melanjutkan, karena saya tidak khawatir, tujuan saya sangat sederhana. Saya tidak hanya ingin membunuh Chen Feng, tetapi saya juga ingin mendiskreditkannya dan membuatnya sengsara. Pagi ini, Ruan Qingqiu dan saya membuat rencana kecil untuk membuat Zhang Xinyan, putri Zhang Shenghao, berbalik melawan Chen Feng. Cek, putri Zhang Shenghao sangat cantik, dan dia juga jatuh cinta dengan Chen Feng. Aku akan mendapatkan wanita ini, bermainlah dengannya dia, dan buat beberapa video untuk ditonton Chen Feng. Melihat senyum sinis Situ Wuxiang, Situ Jinghua menghela nafas. Cucu ini kuat dan pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu kejam dan licik dalam perbuatannya. Bahkan jika dia bermain dengan wanita orang lain, dia bahkan membuat video tentang mereka. Metode ini pasti akan membuat Chen Feng menjadi orang gila. Situ An sangat menyukai pendekatan Situ Wuxiang dan berkata sambil tersenyum, Wang Xiang, jika Anda ingin bermain, paman ketiga akan menemukan seseorang untuk menculik wanita itu. Paman ketiga, jangan repot-repot. Situ Wuxiang berkata dengan percaya diri berkata, itu tidak akan menyiksa Chen Feng dengan cara yang terburuk. Adegan yang kulakukan di pagi hari akan sia-sia. Menundukkan seorang wanita juga merupakan seni yang menarik. Ayah Zhang Xinyan sedang sakit kritis sekarang. Kebetulan Qinzi memiliki perawatan medis. Seminar lusa. Ya, akan ada pesta koktail setelah pertemuan. Saya akan mengundang Zhang Xinyan keluar dengan dalih memperkenalkan dokter kepada Zhang Shenghao. Pesta koktail romantis pasti akan sangat romantis. Adalah seni membiarkan seorang wanita mengambil inisiatif untuk naik ke tempat tidur Anda. Saya suka menikmati proses menyelesaikan seni. Di aula, semua orang di keluarga Situ tertawa. Hanya rambut Ruan Qingqiu yang berdiri tegak, Situ Wuxiang ini benar-benar mesum. Dialah yang sekarang mengkhawatirkan Zhang Xinyan. Oke, jangan hanya bermain-main dengan wanita. Jika Chen gila marah dan melakukan sesuatu yang membuat kita lengah, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Situ Nan berkata dengan suara yang dalam, namun tetap tenang. Sebenarnya hatinya juga sangat panas, tapi bagaimanapun juga Situ Wuxiang adalah anaknya, berkali-kali ia harus menghentikan mobilnya demi anaknya agar tidak terlihat terlalu sombong. Situ Jinghua mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan saudara kedua itu benar. Ayah, jangan khawatir. Situ Wuxiang menyeringai dengan senyuman yang sangat jahat, Chen Feng sudah mati. Tunggu sampai pedang Jiuquan saat iblis datang kepada Qinzi, kita akan bertikai dengan keluarga Liu dan berdamai. Ketika saatnya tiba, aku akan menyusun rencana untuk menarik Chen Feng. Dengan kekuatan iblis pedang Jiuquan dan aku, kita akan bekerja sama untuk membunuh Chen Feng. Ini akan sangat mudah. Dengan dia. Bersama dengan pedang iblis Jiuquan, Chen Feng sudah mati. Apa rencanamu untuk memikat Chen Feng ke sini? Situ Jinghua bertanya dengan rasa ingin tahu. Situ Wuxiang pendiam dan berkata sambil tersenyum, kakek, tonton saja pertunjukannya. Metode saya akan memastikan bahwa Chen Feng mengambil umpannya. Oke, kalau begitu saya akan menunggu dan menonton pertunjukannya. Situ Jinghua tertawa. Senyumannya membuat seluruh aula tertawa. Tepat setelah tertawa, Situ Wuxiang memandang ke arah Ruan Qingqiu dan berkata dengan nada yang aneh, Ruan Qingqiu, kamu boleh pergi. Itu tergantung pada penampilanmu malam ini. Hanya dengan membunuh Wang Xinyao kita dapat berdamai dengan keluarga Liu. Menunggumu kabar baik. Saya mengerti, Tuan Muda. Dia berdiri dengan linglung, memberi hormat kepada semua orang di keluarga Situ, dan kemudian Ruan Qingqiu perlahan berjalan keluar dari aula. Begitu dia keluar dari aula, seluruh tubuhnya lemas dan dia bersandar ke dinding. Apa yang harus saya lakukan? Terima nasib saya. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, dalam semalam, kerja keras bertahun-tahun menjadi sia-sia. Situ Wuxiang, kamu benar-benar iblis.
Ruan Qingqiu berdiri perlahan, menginjak sepatu hak tinggi, dan berjalan keluar villa selangkah demi selangkah. Situ Wuxiang sengaja meninggalkannya di aula hari ini untuk mendengarkan pernyataan yang seharusnya dirahasiakan ini. Dia memahami bahwa ini adalah pencegahan. Situ Wuxiang ingin memberitahunya bahwa sekeras apapun dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman keluarga Situ. Juga jangan biarkan dia memiliki ilusi apapun tentang Chen Feng, karena Chen Feng akan mati. Berdiri di depan jendela dan menyaksikan Ruan Qingqiu meninggalkan villa, Situ Wuxiang memutar bibirnya menjadi senyuman yang sangat jahat. Situ An berkata dengan sedikit khawatir, "Wang Xiang, apakah wanita ini, Ruan Qingqiu, mampu membunuh keponakan Chen Feng?" Pertanyaannya juga menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Bagaimanapun, kecakapan bertarung sesat Chen Feng terlihat jelas bagi semua orang. Situ Wuxiang menutup tirai, berjalan kembali ke sofa dan duduk, dan berkata dengan sangat tenang, "Tidak. Tidak." Situ An sedikit bingung. "Kamu tidak bisa menyuruhnya melakukan apapun. Kamu tidak bisa bunuh Wang Xinyao, dan kamu tidak bisa membiarkannya pergi." Keluarga Situ percaya pada hubungan permusuhan antara Ruan Qingqiu dan Chen Feng. Situ Wuxiang menyipitkan matanya, bersandar di sofa, dan berkata, "Paman ketiga, kirim orang-orang untuk mengikuti Ruan Qingqiu. Jika Ruan Qingqiu gagal membunuh Wang Xinyao, orang-orang Anda segera mengambil tindakan dan harus membunuh Wang Xinyao untuk menciptakan ilusi bahwa Ruan Qingqiu membunuh Wang Xinyao. Ayo lakukan ini, kirim Sun Fuyi, dan aku akan mengirimmu 2 tamu lagi untuk memastikan tidak ada yang salah." Kematian Wang Xinyao tidak hanya akan membuat Chen Feng sangat kesakitan, tetapi juga membuat Ruan Qingqiu, seorang wanita, menyerah sepenuhnya. Pada Chen Feng, Sun Fuyi, ada 2 tamu lagi. Situ An menarik napas. Barisan ini agak berlebihan. Sun Fuyi adalah peraih medali emas terkuat di Liga Daobei, dan berada di level yang sama dengan Jia Tongtian dan Liu Qingshan. Ketiga orang ini mengambil tindakan pada saat yang bersamaan, belum lagi membunuh Wang Xinyao atau Chen Feng. Situ Wuxiang menyeringai dan berkata kepada Situ An, "Paman ketiga, ingatlah untuk memberitahu ketiga orang ini bahwa mereka hanya akan mengepung Chen Feng tanpa membunuhnya. Mereka hanya dapat mempertahankan jalan buntu dengannya. Serahkan pembunuhan itu kepada orang lain dan biarkan Chen Feng pergi." Apakah layak memulai pertempuran besar hanya karena Chen Feng? Situ An akhirnya tidak setuju, berpikir bahwa Situ Wuxiang terlalu berhati-hati. "Kakak ketiga, lakukan apa yang dikatakan Wuxiang." Situ Jinghua tersenyum puas. "Cucu ini sangat luar biasa. Semuanya diatur dengan tepat." Hari sudah gelap, Chen Feng dan Dayong sedang duduk di halaman, menyesap rokok dari Li Tongzu, berbicara dan tertawa. Wang Xinyao, seorang gadis eksentrik, mengenakan piyama dan bangku kecil, dia duduk tanpa malu-malu di depan mereka berdua dan mendengarkan obrolan mereka. Chen Feng berkata dengan marah, "Kamu gadis kecil, mengapa kamu ikut bersenang-senang ketika kita 2 pria besar sedang mengobrol?" Wang Xinyao memegang kipas bundar di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Paman, aku bosan sendirian di sini." "Ruangannya membosankan, jadi anggap saja kamu tidak melihatku dan bicarakan apapun yang seharusnya kamu lakukan." Kadang-kadang dia selalu merasa bahwa mendengarkan pembicaraan Chen Feng sama menariknya dengan mendengarkan pembicaraan silang klub Deyun. Chen Feng langsung terdiam, dan mengabaikan Wang Xinyao, dan bertanya pada Dayong bagaimana penyelidikannya. Dayong duduk tegak dan berkata, "Bocah itu Bai Gou, saya memintanya untuk menelepon tetapi dia menutup telepon, saya tidak bisa membuat janji, jadi saya pergi ke rumah kekasihnya untuk memblokirnya, dan benar saja saya menangkapnya. Anak ini melawan dengan sangat keras, dan dia menembak saya dengan pistol, tetapi pada akhirnya aku menaklukkannya." Chen Feng menyipitkan mata. Mata berkata, "Biar ku tebak, anjing putih ini tiba-tiba tidak takut padamu. Apakah sesuatu terjadi pada ketiga pemimpin serigala?" Alasan mengapa anjing putih mematuhi Dayong pada saat itu terutama adalah karena Dayong memotret perselingkuhan antara anjing putih dan wanita Bajun. Foto dan video. Dengan ancaman ini, anjing putih menjadi patuh. Kali ini Bai Gou sangat tidak normal dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap Dayong, kemungkinan besar terjadi sesuatu pada Bajun. Begitu sesuatu terjadi pada Bajun, itu berarti terjadi sesuatu pada ketiga Ba bersaudara. Dayong sangat terkejut, namun kemudian ekspresinya kembali tenang, karena ia telah melihat kemampuan penalaran Chen Feng yang luar biasa berkali-kali sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, pada akhirnya saya mengarahkan pistol ke Bai Gou, dan orang ini memberitahu saya tentang situasi Tianlang. Sekarang geng Tianlang telah runtuh,
dan 3 pemimpin serigala utama semuanya dibunuh oleh seorang pria bernama Situ Wuxiang. Chen Feng menyipitkan matanya dan sedikit terkejut. Geng Tianlang adalah kekuatan Ruan Qingqiu. Ruan Qingqiu dan Situ Wuxiang seharusnya berada dalam kelompok yang sama. Mengapa Situ Wuxiang tiba-tiba membunuh ketiga pemimpin serigala tersebut? Bab 142. Situ Wuxiang membunuh 3 pemimpin serigala, yang di luar dugaan Chen Feng. Namun segera, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Karena Geng Tianlang adalah kekuatan Ruan Qingqiu, meskipun berada di bawah keluarga Situ, namun pengendalinya sebenarnya adalah Ruan Qingqiu, bukan anggota keluarga Situ. Situ Wuxiang melakukan ini hanya karena dia ingin memutus aliran listrik yang telah dikembangkan Ruan Qingqiu selama bertahun-tahun. Wanita yang menyedihkan. Chen Feng tidak bisa menahan tawa dan berkata kepada Dayong, "Dayong, teruslah bicara." Dayong lalu mengangguk dan berkata, "Menurut Bai Gou, Situ Wuxiang melakukannya di depan semua geng Tianlang ngomong-ngomong, di depan semua orang, Ruan Qingqiu juga ada di sana, dan dia membunuh 3 pemimpin serigala dengan cara yang begitu hebat." Kemudian, Situ Wuxiang memaksa anggota geng Tianlang yang tersisa untuk bergabung dengan geng keluarga Situ. Ada 3 kekuatan geng utama dalam keluarga Situ, yaitu Pavilion Jizhen, geng Jinyuan, dan aliansi Daobei. Ketiga geng ini semuanya adalah geng kelas 1 teratas di Qinzi, jadi bisa bergabung dengan ketiga geng ini adalah keuntungan besar bagi Tianlang. Geng itu tidak menderita sama sekali, dan bekerja dengan cepat tanpa perlawanan. Bai Gou memilih untuk bergabung dengan aliansi Daobei dan menjadi pemimpin kecil. Mendengar ini, Chen Feng diam-diam menghela nafas, Situ ini Wuxiang bukanlah pria yang sederhana. Meskipun dia sombong, dia juga cukup cakap. Dia tidak hanya mengendalikan Ruan Qingqiu, tetapi dia juga melakukan setiap gerakan dengan tepat. Kali ini, saya menemui lawan yang menarik. Bagaimana dengan Pleiades? Chen Feng bertanya lagi. Dayong berkata, "Saya menangkap adik laki-laki Zhang Deva, dan juga mendapat berita tentang Pleiades Star Society." Pleiades Star Society menderita kerugian besar kali ini. Kehidupan dan kematian bos Zhang Shenghao tidak pasti, dan yang ketiga, Su Tiancheng ditembak mati tanpa pandang bulu. 5 urusan permanen terlibat. Zhang Deva adalah bosnya. Sekarang, Zhang Deva telah mengendalikan seluruh masyarakat Pleiades. Chen Feng menyipitkan matanya, ini pada dasarnya adalah apa yang dia pikirkan. Zhang Deva, binatang buas ini, sebenarnya membunuh saudaranya sendiri untuk mendapatkan masyarakat Xing Xing, dia sangat gila. Wang Xinyao, seorang pemakan melon, merasa ngeri ketika mendengar ini, dan bertanya dengan hati-hati, "Paman, bagaimana kabar ayah guru Zhang?" Mereka duduk bersama untuk makan malam beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang hidup dan mati mereka tiba-tiba tidak menentu, dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pantas saja guru Zhang tidak kembali, dia pasti sangat sedih. Saya tidak berencana memberitahu Wang Xinyao, tetapi setelah memikirkannya, itu tidak masalah. Chen Feng berkata, "Zhang Shenghao masih di unit perawatan intensif sekarang. Apakah dia hidup atau mati tergantung pada takdir." Wang Xinyao hati kecil mengepal erat, dan sekali lagi ditanya, "Di mana guru Zhang sekarang? Apakah dia bersama ayahnya?" Chen Feng mengangguk dan berkata, "Mungkin begitu. Jangan bertanya-tanya, apalagi menelepon guru Zhang. Apa yang dapat Anda lakukan sekarang adalah jangan menimbulkan masalah, mengerti?" Wang Xinyao menciutkan lehernya dan mengangguk. Dia masih muda dan hanya bisa mendengarkan kata-kata Chen Feng dan tidak berani mengganggunya. Namun, dia memahami perasaan kehilangan orang yang dicintainya lebih baik dari orang lain. "Saya hanya bisa berdoa dalam hati agar ayah guru Zhang selamat dan tidak membuat guru Zhang sedih." Guk-guk-guk. Pada saat ini, telepon Chen Feng berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Li Tongzu yang menelepon. "Hei, apakah informasi identitas Ruan Qingqiu telah ditemukan?" Li Tongzu berkata, "Ya, saya menggunakan database sore ini untuk mencari berdasarkan nama dan menemukan informasi pendaftaran rumah tangga Ruan Qingqiu, yang menunjukkan bahwa tempat kelahirannya adalah sebuah desa kecil di Kabupaten Lantian. 10 tahun yang lalu, pendaftaran rumah tangga dipindahkan ke kota Qinzi." Kabupaten Lantian. Gumam Chen Feng, ini adalah kabupaten yang tidak jauh dari kota Qinzi. Pembagian administratif saat ini telah dibagi menjadi kota Qinzi. Pada zaman dahulu, daerah ini merupakan tempat produksi batu giok Tiongkok dan cukup terkenal. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, Qinzi dianggap sebagai tempat miskin di sekitarnya. Apalagi penduduk pegunungan hampir terisolasi dari dunia luar, dan tingkat ekonomi mereka hanya berkisar pada garis subsisten.
Saya tidak menyangka Ruan Qingqiu datang dari tempat ini. Apakah ada informasi lain? Chen Feng bertanya lagi. Dia hanya tahu bahwa Ruan Qingqiu berasal dari Kabupaten Lantian, yang tidak ada gunanya sama sekali. Dan dengan hanya sedikit informasi yang ditemukan, Li Tongzu tidak akan pernah meneleponnya. Tak pelak lagi, Li Tongzu telah menemukan hal lain. Li Tongzu terkekeh dan berkata, "Ya, ada penemuan yang sangat penting. Setelah memeriksa di sini, saya sudah berencana untuk menyerah. Saya akan mengirim seseorang untuk mengunjungi desa tempat Ruan Qingqiu dilahirkan di Kabupaten Lantian besok untuk lihat apakah ada sesuatu ditemukan." Tetapi kemudian saya berpikir, apakah wanita ini memiliki informasi identitas lain yang tidak kita ketahui? Seringkali, seseorang akan memalsukan informasi identitas untuk dirinya sendiri dan menukarnya kapan saja untuk mencapai motif tersembunyi. Jadi, saya meminta teknisi untuk menggunakan foto pada informasi identitas Ruan Qingqiu untuk melakukan query perbandingan wajah di database. Basis data sekarang terhubung secara nasional, dan setelah diperiksa, sebenarnya ada 2 orang muncul. 2 orang. Chen Feng menjadi curiga dan bertanya, Ruan Qingqiu benar-benar memiliki 2 informasi identitas. Li Tongzu berkata, "Jangan khawatir, dengarkan saya, salah satu dari 2 informasi identitas yang ditemukan adalah dia lahir di Kabupaten Lantian, Ruan Qingqiu, yang tempat tinggal terdaftarnya di Qinxi. Dan yang lainnya, jauh di Xianjiang, tidak bernama Ruan Qingqiu, tetapi seorang gadis bernama Ruan Linglong." Basis data informasi menunjukkan bahwa gadis yang persis seperti Ruan Qingqiu ini lahir di Kabupaten Lantian. Identitas saya dipindahkan ke Xianjiang 9 tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, bahkan Chen Feng pun heran bahwa segala sesuatunya jauh lebih rumit daripada yang dia kira. Dia bertanya, berbicara secara langsung, apakah Ruan Qingqiu dan Ruan Linglong memiliki 2 identitas untuk 1 orang, atau apakah mereka 2 orang? Dalam hal ini, baik Ruan Qingqiu memalsukan identitas, atau memang ada orang yang mirip sekali dengan Ruan Qingqiu. Li Tongzu berkata, "Saya sangat bingung pada awalnya, tetapi setelah memeriksa waktu ketika kedua orang itu naik transportasi, saya menemukan bahwa itu seharusnya 2 orang, karena ada banyak kasus di mana 2 orang menggunakan kartu identitas mereka secara bersamaan." Chen Feng menyipitkan matanya, tapi aku mengerti sedikit. Dia tersenyum dan berkata, "Ini menarik. Coba saya tebak. Ruan Qingqiu dan Ruan Linglong seharusnya adalah saudara kembar yang datang ke Qinxi dari Kabupaten Lantian lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka seharusnya dibesarkan oleh keluarga situ setelah mereka ditemukan oleh keluarga situ. Dia bangkit dan melatih mereka berdua. Ruan Qingqiu dilatih untuk menjadi kecantikan klasik yang anggun yang tahu segalanya tentang musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Dia menyuap keluarga situ dengan cara-cara kotor, sementara Ruan Linglong pergi untuk menetap di Xianjiang karena alasan yang tidak diketahui. Tebakan ini seharusnya mendekati 10, dan sekarang Chen Feng akhirnya mengerti apa alasan Ruan Qingqiu ditahan oleh Situ Wuxiang. Itu Ruan Linglong. Bagi saudara perempuan Xianjiang, Ruan Linglong, Ruan Qingqiu sangat patuh pada keluarga situ. Li Tongzu berkata, "Kamu memikirkan hal yang sama denganku. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Ruan Qingqiu, si laba-laba merah, memiliki saudara kembar." Tapi melihat foto KTP Ruan Linglong, meski terlihat sama, masih ada sedikit perbedaan. Ruan Linglong terlihat lebih muda. Saya menjalani kehidupan yang sejahtera, dan tentu saja saya tidak terlihat tua lagi. Berbeda dengan wanita malang seperti Ruan Qingqiu, yang disiksa oleh orang lain sepanjang hari dan harus melakukannya khawatir tentang banyak hal. Menjadi tua itu normal. Chen Feng sambil bercanda, dia kemudian berkata, "Anda terus membantu saya memeriksanya. Pertama, biarkan seseorang mengunjungi desa tempat kedua orang ini dilahirkan untuk mengonfirmasi informasi identitas mereka. Kedua, apapun cara yang digunakan, periksa sumber dana Ruan Linglong dan kondisi kehidupan spesifik di Xianjiang. Ketiga, dan yang paling penting, periksa apakah orang ini, Situ Wuxiang sudah sering ke Xianjiang." Bab 143. Melalui percakapan dengan Li Tongzu, Chen Feng pada dasarnya telah menentukan informasi identitas umum wanita Ruan Qingqiu. Meskipun sebagian besar hanya berupa tebakan, namun hampir tidak bisa dibedakan. Wanita ini, lebih dari 10 tahun yang lalu, seharusnya hanyalah seorang gadis sederhana dari pedesaan. Dia dan saudara kembarnya Ruan Linglong datang ke kota metropolitan Qinxi dan melihat dunia baru yang membuat mereka terpesona. Modis, avant-garde, dan sejahtera. Tentu saja, saya juga melihat keinginan kotor yang tersembunyi di bawah kota metropolitan.
Karena penampilannya yang luar biasa, mereka ditemukan dan dipilih oleh keluarga Situ. Sejak saat itu, mereka perlahan-lahan berintegrasi ke dalam kota dan kehilangan kepolosan aslinya. Ruan Qingqiu dilatih dari seorang gadis pedesaan yang sederhana menjadi kupu-kupu sosial yang memikat, Starscream yang kejam. Ia terjebak dalam kandang keluarga Situ, tidak hanya menggunakan tubuhnya untuk memuaskan hasrat binatang anggota keluarga Situ setiap malam, tetapi juga menggunakan tubuhnya sebagai senjata suap oleh keluarga Situ. Hanya zombie berjalan yang dipermainkan. Tapi Ruan Linglong jauh lebih beruntung, dia tidak hanya pergi ke Xianjiang, yang membuat iri semua orang, tapi dia juga menjalani kehidupan yang kaya dan mewah. Akhir cerita keduanya sangat berbeda. Kalau dipikir-pikir baik-baik, alasannya juga menggelitik. Menarik. Semakin menarik. Setelah menutup telepon, mulut Chen Feng meringkuk geli. Hampir bisa dipastikan ini adalah lilin paling sensitif yang tersembunyi jauh di dalam hati Ruan Qingqiu. Itu juga merupakan kunci yang digunakan Situ Wuxiang untuk mengunci Ruan Qingqiu di dalam sangkar. Wanita yang tampak glamor ini sebenarnya sangat menyedihkan. Gila. Dayong memandang Chen Feng dan berteriak. Setelah mendengarkan secara kasar percakapan antara Chen Feng dan Li Tongzu, ditambah informasi yang dia tanyakan sebelumnya, dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi tidak peduli apa yang dilakukan Chen Feng, dia tidak akan bertanya lagi. Dia hanya akan menunggu perintah Chen Feng, yang merupakan kebiasaan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun. Sekalipun Anda pensiun selama 3 tahun, Anda tidak dapat mengubahnya. Setiap kali Chen Feng memberi perintah, dia merasa seperti kembali menjadi tentara. Sekarang, dia menunggu Chen Feng mengeluarkan perintah. Chen Feng melamun dan mengabaikan Dayong. Wang Xinyao, seorang pemakan melon, segera online. Dia meregangkan lehernya, matanya berbinar karena kegembiraan, menatap Chen Feng yang sedang berpikir, dan terus bertanya, "Paman, apa yang terjadi? Katakan padaku." Percakapan di telepon tadi terdengar cukup menarik. Ruan Linglong, Ruan Qingqiu, Kabupaten Xianjiang Lantian, pasti ada cerita besar. Disela oleh Wang Xinyao, Chen Feng memutar matanya ke arah gadis kecil itu dengan marah. Dia sangat bingung di dalam hatinya, bagaimana mungkin gadis muda seperti itu bisa memiliki hati yang begitu besar. "Kamu gadis, kamu sangat pintar, aku." Saat dia hendak membenci Wang Xinyao, sebuah suara memotongnya. Ding! Telepon di tanganku berdering lagi sebelum aku memasukkannya ke dalam saku. Tapi kali ini, yang terdengar adalah pesan teks. Satu demi satu, aku sibuk seperti lebah kecil. Sambil mengejek dirinya sendiri, Chen Feng membuka teleponnya dan melihat bahwa itu dari nomor yang tidak dikenal. "Yesi, Wang Xinyao, bahaya." Melihat kata-kata sederhana ini, Chen Feng menyipitkan matanya dan ekspresinya sedikit berubah. Ini jelas merupakan pesan teks peringatan, mengatakan bahwa seseorang akan menyakiti Wang Xinyao malam ini. Apakah seseorang akan menculik Wang Xinyao? Ini adalah reaksi pertama Chen Feng. Wang Xinyao tidak akan memiliki dendam yang mendalam dengan orang lain kecuali karena menyinggung dua pesolek Liu Qingqi dan Situ Ze. Tapi kedua pria ini masih di rumah sakit, jadi mereka mungkin tidak akan membalas dendam saat ini. Dan bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia mungkin tidak akan mencari Wang Xinyao, karena semua orang tahu bahwa Chen Feng telah menyinggung dua keluarga besar ini. Oleh karena itu, sangat membingungkan jika seseorang ingin merugikan Wang Xinyao. Kecuali ada niat lain untuk menyakiti Wang Xinyao, seperti mengancam dirinya sendiri. Ini yang paling mungkin. Namun, ketika saya melihat pesan teks ini dengan cermat, saya menemukan sesuatu yang aneh. Hal aneh pertama adalah pihak lain menggunakan nomor yang tidak dikenal, yang membuatnya tidak mengetahui siapa pihak lain untuk pertama kalinya. Ada alasan untuk berbuat baik tanpa meninggalkan nama, kecuali Lei Feng. Apakah kamu tidak mengerti? Melihat pesan teks itu, Chen Feng tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di benaknya, dan kemudian sudut mulutnya melengkung. Dia mengerti, dan akhirnya mengerti maksud orang yang mengirim pesan teks itu. Tentu saja kita juga tahu siapa orang ini. Menariknya, sepertinya malam ini akan menjadi malam tanpa tidur lagi. "Dayong, bersiaplah untuk bertarung malam ini." Chen Feng berdiri dan berteriak dengan tegas, menjadi sangat serius. Kelompok bajingan ini berani memanfaatkan Wang Xinyao, sungguh tidak bisa dimaafkan. Iya. Dayong berdiri, menegakkan tubuhnya, dengan aura yang kuat. Dia paling menyukai perintah Chen Feng dan telah mengembangkan kebiasaan berdiri tegak saat mendengarnya. Dan kali ini, dia mendengar dengan jelas bahwa pertarungan malam ini pasti tidak biasa, yang membuat jantungnya berdebar kencang.
Wang Xinyao, orang yang terlibat, sedikit bingung dengan situasinya. Semakin serius Chen Feng, semakin dia merasa gatal di hatinya, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Chen Feng sama sekali tidak berniat memberitahunya. Dia hanya bisa tanpa malu-malu menarik lengan Chen Feng dan berkata dengan genit, "Paman, apa yang terjadi? Apa yang akan kamu dan Paman Dayong lakukan? Bisakah kamu memberitahuku? Terlalu berbahaya untuk memberitahumu, meskipun itu sangat menarik." Chen Feng berpura-pura tidak memberitahu Wang Xinyao, tetapi dia menggunakan kata-kata untuk merayu keinginan Wang Xinyao. Benar saja, Wang Xinyao tertipu dan hampir pingsan, melompat-lompat dengan cemas. "Jika kalian tidak memberitahuku, aku akan melipat gandakan uang sewa untuk kalian berdua." Dia cemberut, merasa sangat marah. "Hei, amarahku masih meningkat. Apakah ini sikapmu saat berbicara dengan Paman?" Setelah memarahi, Chen Feng mengubah sikapnya lagi dan berkata dengan sinis, "Biar ku beritahu, mulut besarmu cepat atau lambat akan bocor ke orang lain. Jika kamu membiarkan orang lain kamu berpartisipasi di dalamnya, dan kamu mungkin merusaknya untukku. Lupakan saja, kamu harus tidur." Meski begitu, Chen Feng berjalan sangat lambat, menggiling dan berkicau, dan tidak berniat untuk segera pergi. Benar saja, Wang Xinyao tertipu dan jatuh ke dalam perangkap lagi. Dia berdiri di depan Chen Feng, mengangkat tangan kanannya, menegakkan tubuhnya, dan bersumpah dengan tegas. "Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun apa yang pamanku katakan padaku. Aku pasti akan mematuhi perintah dan menyelesaikan apa yang diminta pamanku. Jika aku melanggar sumpahku, rambutku akan rontok." Melihat Wang Xinyao terlihat tegas, pikir Chen Feng dalam hati, gadis konyol ini sangat mudah ditipu. Dia berpura-pura di sana, terlihat malu dan ragu-ragu, dan berkata, Oke, aku akan mempercayaimu sekali saja, tepat pada waktunya, ini adalah kesempatan, Paman juga akan menguji bakat aktingmu dan memoles temperamenmu." Seorang sutradara. "Jika Anda dapat melakukan apa yang saya katakan, Paman akan berjanji kepada Anda bahwa dia dapat memainkan peran kecil dalam serial TV dan mengalami menjadi aktor sungguhan." Dengan temperamen dan kinerja akademis Wang Xinyao, sangat susah untuk masuk ke dalam universitas yang bagus, hampir mustahil. Namun, dia menemukan bahwa gadis ini menyukai hal-hal yang trendy seperti siaran langsung hiburan selebriti, dan dia memiliki dasar yang baik, mungkin dia bisa membimbingnya dan menjadi bintang kecil. Mendengar ini, Wang Xinyao sangat gembira, memegang tangan Chen Feng dan menari dengan gembira. Dia berkata dengan penuh semangat, "Paman, apakah itu benar?" "Tentu saja benar, saya tidak pernah berbohong." Chen Feng berkata sambil tersenyum, "Tetapi premis dari semuanya adalah Anda dapat menyelesaikan tugas pertunjukan berikutnya. Jika pertunjukan gagal, kesempatan ini akan hilang. Hidup adalah siaran langsung, dan seringkali, tidak ada kesempatan untuk melakukannya lagi." Bab 144. Sekitar pukul 11 malam, sebuah bola lampu tua bersinar lembut di halaman. Dayong sedang mencuci cumi di tepi kolam, dan bayangan di belakangnya sangat panjang. Saudari Zhang, yang sedang menjual potongan pedas, tiba-tiba masuk ke halaman bersama dua pemuda berkemeja lengan pendek. "Apakah Dayong masih sibuk? Saya akan membawa kedua keponakan saya ke sini untuk bermalam, dan saya akan membiarkan mereka menyewa rumah di desa besok dan melakukan bisnis kecil-kecilan." Saudari Zhang menyapa Dayong dengan dialek provinsi Sichuan. Air dari keran mengalir deras, Dayong kembali menatap kedua pemuda itu dan tidak berkata apa-apa, ia hanya mengangguk dan melanjutkan mencuci cumi-cuminya. Kamar Saudari Zhang ada di lantai 2, di sebelah kamar Wang Xinyao. "Jadi, saya membawa kedua keponakan saya ke atas." Usai mencuci cumi-cumi, Dayong mengambil segenggam batang bambu lagi, mencucinya, dan kembali ke kamar. Chen Feng berbaring telentang di atas matras, hanya mengenakan celana bermotif bunga dengan motif kura-kura di bagian selangkangannya, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Dia memegang sebatang rokok di sudut mulutnya dan meniup kipas angin, bersenang-senang. Meletakkan cumi-cumi dan tongkatnya, Dayong menyekat tangannya dengan handuk dan berkata kepada Chen Feng, "Saudari Zhang baru saja membawa kedua keponakannya ke atas." "Keponakan?" Chen Feng menyipitkan matanya dan segera mengerti apa yang dimaksud Dayong. Sangat mencurigakan membawa dua keponakan ke sini pada jam selarut ini. Dia membiarkan jari-jari kaki kanannya menggantung di lutut kirinya, dan berkata dengan tenang, "Jangan membuat kesalahan apapun, mengerti?" Dayong mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Tapi saat ini, seseorang membuka tirai pintu dan masuk. Pria itu mengenakan congsam merah,
yang menggambarkan sosoknya yang memabukkan. Ada senyuman santai di wajahnya yang anggun, dan dia menatap Chen Feng dengan mata penuh. Wanita yang begitu cantik dan anggun, siapa lagi dia jika dia bukan Ruan Qingqiu? Ah, kenapa kamu ada di sini? Chen Feng tiba-tiba duduk dan menatap Ruan Qingqiu dengan heran. Rokoknya hampir terjatuh dari sudut mulutnya. Kemunculan wanita ini sungguh mengejutkannya. Ruan Qingqiu tersenyum, menatap tubuh Chen Feng, dan segera berhenti tersenyum, merasa ngeri di dalam hatinya. Tubuh pria ini seperti potongan besar. Ada bekas luka di mana-mana dan hampir tidak ada kulit yang utuh. Berapa banyak pertempuran yang harus Anda lalui untuk meninggalkan pola seperti itu? Terkejut, dia menenangkan hatinya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen seharusnya tidak tinggal di tempat ini. Tempat ini sederhana dan tidak layak untuk status Tuan Chen. Setelah dengan santai melihat kamar itu, dia langsung merasa jijik. Belum lagi kesederhanaan ruangannya, ada juga bau asam bercampur bau cumi yang sungguh tidak sedap. Dia sedikit bingung, hanya dengan menggunakan kata Chen Feng, tidaklah sulit untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang baik. Pria ini seorang yang maverick dan bersikeras menyembunyikan dirinya di tempat yang begitu sederhana, sulit untuk dimengerti. Chen Feng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya orang yang berkaki lumpur, jadi ini adalah tempat yang paling cocok. Saya tidak tahu bahwa Nona Ruan datang ke rumah saya dengan berpakaian begitu indah hari ini. Kenapa? Nona Ruan datang ke sini. Mungkinkah dia berhasil terakhir kali? Apakah Anda berencana untuk mengasingkannya? Apakah Anda di sini untuk memamerkan kekuatan Anda? Matanya berkeliaran di sekitar Ruan Qingqiu, wanita ini benar-benar jahat, bahkan setelah tidak melihat dia selama sehari, masih ada kesegaran impulsif untuk bertemu dengannya lagi. Bahkan penyu pun siap bergerak. Ruan Qingqiu menghela nafas, tampak sedih, dan berkata dengan manis, Tuan Chen salah paham. Apa yang terjadi terakhir kali semuanya dilakukan oleh Si Tu Shang. Saya paling banyak adalah bawahan. Hari ini, saya dapat dianggap sebagai budak Tuan Chen, saya kesini untuk meminta maaf. Suara yang meleleh di telinga itu sangat bagus, tetapi tidak cukup otentik. Dia sepenuhnya menyalahkan Si Tu Shang atas masalah ini, dan dengan operasi seperti bulldozer ini, halaman rumahnya dibuldoser sepenuhnya. Benarkah? Si Tu Shang itu pada pandangan pertama bukanlah orang baik. Hati Chen Feng sejernih cermin, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia bertanya sambil tersenyum, karena itu, saya tidak tahu bagaimana caranya. Nona Ruan ingin meminta maaf. Ruan Qingqiu, mengenakan congsam menguraikan sosoknya yang sempurna. Ruan Qingqiu mengambil beberapa langkah ke depan, tiba-tiba merasa sedikit menawan. Dia berpura-pura sedih dan berkata, selama Tuan Muda tenang dan pergi melawan Si Tu Shang itu, jangan libatkan saya. Selain itu, sekarang hidup atau mati Zhang Shenghao tidak pasti, Tuan Muda tidak boleh ikut campur. Kerja sama saya dengan Dong Chengguo. Lalu malam ini, Tuan Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan orang bodoh pun mengerti apa yang dia maksud ketika dia mengatakan ini. Benar saja, dia sangat mudah melakukan suap semacam ini. Mendengar ini, Chen Feng tersenyum dan semakin gembira. Saudari Ruan jatuh dari langit. Seseorang sedang menghangatkan tempat tidur malam ini, kan? Musim panas ini bukan tempat tidur yang hangat, ini kura-kura yang hangat. Kura-kura ini diberkati malam ini. Saat saya merasa bahagia, tiba-tiba saya menemukan orang lain di ruangan itu, yang sepertinya sangat tidak terduga. Dia segera merasa bahwa Dayong sedikit merusak pemandangan, dan mengerutkan kening dan berkata, Dayong, ambil tikar dan tidur di atap. Di atap sejuk. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dayong tidak memiliki ekspresi sama sekali dan mengangguk datar. Lalu dia menggulung tikarnya dan meninggalkan ruangan. Melewati wanita Ruan Qingqiu ini, tidak banyak perubahan emosional. Ini saja membuat Ruan Qingqiu bertepuk tangan. Begitu Dayong pergi, Chen Feng melompat dari tempat tidur tanpa alas kaki dan berjalan menuju Ruan Qingqiu selangkah demi selangkah. Mata rindu itu membuatnya ingin menelan keindahan di hadapannya. Aku ingin kamu tinggal bersamaku selama 1 malam sebagai permintaan maaf. Bisakah kamu memikirkannya? Ketika dia berjalan ke arah Ruan Qingqiu, Chen Gila tidak ragu-ragu dan meletakkan tangan kanannya di pinggang ramping Ruan Qingqiu. Segera, dia menggunakan tangan kanannya untuk memeluk tubuh Ruan Qingqiu. Dia tersenyum dan menikmati kecocokannya. Ruan Qingqiu memandangi wajah bersudut Chen Feng dan sepasang mata sipitnya, dan merasakan dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa dia adalah pria yang sangat gagah dan anggun. Pernikahan dengan pria seperti itu, Yun Yu, tidak akan merugikan.
Tapi dia mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, apakah kamu di sini? Mengapa kamu tidak pergi keluar? Saya akan mencari hotel kelas atas, dan kita akan bermain di sana sampai kita kelelahan di malam hari. Selama Chen Feng terpikat, pembunuhan Wang Xinyao akan terpecahkan. Hampir tanpa usaha. Kata-kata ini sungguh menghangatkan hati. Tapi yang dia katakan sudah jelas, tentu saja dia tidak menyukai kamar Chen Feng. Namun jika orang awam mendengar kalimat ini, mereka pasti sudah kehilangan jiwa dan mengangguk setuju. Pasalnya, pemandangan dengan keindahan yang begitu memukau menjadi dambaan semua pria. Di sini, karena aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan tempat tidur berkanopi ini, suara bingkai yang berderit dan bergetar, adalah suara yang paling indah di dunia. Setelah mengatakan ini, tidak peduli apakah Ruan Qingqiu menginginkannya suka atau tidak. Chen Feng menggunakan kedua tangannya untuk langsung memeluk Ruan Qingqiu. Di ruangan sederhana ini, hal yang menakjubkan dimulai. Keduanya juga menarik, dan mereka masih bertarung setelah hal seperti itu. Semua orang ingin menduduki posisi di atas, tidak ada yang mau di bawah. Setelah pertarungan seperti itu, Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu dan menarik kain halus seukuran telapak tangan. Ruan Qingqiu segera kehilangan kekuatannya dan Chen Feng berada di atas angin. Dia memegang tangan Chen Feng yang gelisah dan bertanya dengan lembut di telinga Chen Feng, tunggu sebentar, saya tidak dalam masa aman hari ini. Apakah ada tindakan pengamanan? Chen Feng segera bangun dan bernapas, ya, aku hampir membuat kesalahan besar. Ada sebuah toko di pintu masuk desa. Aku pergi membelinya. Tunggu aku kembali dalam 5 menit. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dari tempat tidur, mengenakan pakaiannya berlengan pendek dan berjalan keluar. Ketika dia berjalan ke pintu, dia berbalik dan berkata kepada Ruan Qingqiu yang sedang berbaring di tempat tidur, aku akan segera kembali. Begitu Chen Feng pergi, ekspresi Ruan Qingqiu segera berubah, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Orang, benar-benar kehilangan postur kewanitaannya. Sungguh pria yang menakutkan, yang telah sampai pada titik ini dan benar-benar bisa mati tanpa ada obatnya. Dibutuhkan kemauan yang kuat untuk menanggungnya. Dia menundukkan kepalanya, menekan tombol di dadanya dengan tangannya, dan kemudian berkata, Tuan muda, Anda dapat meminta seseorang mengambil tindakan. Orang itu tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu. Bab 145. Rumah di desa perkotaan bernilai setiap inci tanahnya. Untuk memperoleh penghasilan dari menyewa rumah, penduduk desa pada dasarnya memanfaatkan lahan yang luas secara ekstrim. Setiap rumah tangga memiliki tembok yang bersebelahan, tidak ada pekarangan, dan tingkat pemanfaatan lahan mencapai lebih dari 90%, semuanya merupakan ruangan kedap udara, yang sangat menyedihkan. Omong-omong, keluarga Wang Xinyao berperilaku cukup baik. Rumah mereka hanya memiliki 2 lantai dan halaman yang luas menjadikannya unik. Namun, jika Anda tidak membangunnya, Anda tidak dapat memblokir tetangga di kedua sisi dan belakang. Rumah mereka dibangun setinggi 4 lantai, dan temboknya menjadi tembok rumah Wang Xinyao. Hal ini membuat rumah Wang Xinyao yang awalnya luas terlihat seperti teras yang menyedihkan. Lampu tua di halaman bergoyang dalam kegelapan. Tiba-tiba, dari tembok tinggi di kedua sisinya, puluhan orang turun seperti tanaman merambat. Orang-orang ini jelas telah menerima pelatihan khusus, dan mereka mendarat di atap rumah Wang Xinyao hanya dalam waktu 10 detik. Pada saat yang sama, pintu saudari Zhang terbuka, dan 2 pemuda yang memegang senjata pendek dengan cepat datang ke pintu kamar Wang Xinyao. Pintunya dikunci dari dalam, dan salah satu dari mereka menendangnya hingga terbuka. 7 atau 8 orang yang memanjat tembok juga datang ke pintu Wang Xinyao dan menghunus pisau panjang mereka satu demi satu. Masuk! Seseorang berteriak, dan dipimpin oleh 2 pemuda bersenjata, sekelompok besar orang menyerbu masuk. Keluar! Tapi begitu dia memasuki pintu, teriakan keras terdengar dari dalam. Sebelum sekelompok besar orang ini sempat bereaksi, mereka dirobohkan oleh batang besi besar. Brengsek, nyalakan lampunya. Dalam kegelapan, sulit bagi pria bersenjata untuk menembak, jadi dia hanya bisa menyentuh tombol lampu dalam kekacauan itu. Begitu lampu dinyalakan, ruangan tiba-tiba menjadi terang. Aku melihat Dayong memegang batang besi sepanjang 1 meter di tangan kanannya dan berbalik ke arah pendekar pedang itu lagi. Meski dalam posisi lemah dan kehilangan 1 lengan, namun momentumnya luar biasa. Setiap memukul tongkat, ia membuka dan menutupnya. Tenaganya begitu besar hingga telapak tangan pisaunya mati rasa. 7 atau 8 pendekar pedang terlatih tidak bisa mendekati Dayong. Minggir! Seorang pemuda yang memegang pistol berteriak,
sangat marah, sekelompok orang tidak dapat mengalahkan satupun. Setelah mendengar perintah tersebut, para pendekar pedang itu menyingkir satu demi satu. Tanpa perlindungan dari rekan-rekannya, Dayong benar-benar terpapar pada dua pria bersenjata itu. Tapi dia tenang dan tenang, memegang batang besi di tangannya dan menatap dingin ke arah orang di depannya. Pergilah ke neraka. Pria bersenjata itu berteriak dengan dingin dan hendak menembak. Namun lampu tiba-tiba padam. Mata hitam segera mengalihkan perhatian pria bersenjata itu, dan kesempatan menembak tertunda beberapa detik. Sialan. Setelah sadar kembali, pria bersenjata itu melepaskan beberapa tembakan ke arah Dayong. Saya bisa melihat moncong senjatanya menyemburkan api, seperti beberapa ular berapi yang meletus dalam kegelapan. Pada jarak sedekat itu, meski mereka buta dan buta, Dayong pasti akan terluka atau bahkan terbunuh jika terkena tembakan sembarangan. Apakah kamu mati? Saya tidak tahu. Pergi dan nyalakan lampunya. Saya tidak tahu siapa yang menyalakan lampunya lagi. Begitu ruangan menyala, kedua pria bersenjata itu langsung ketakutan. Cek! Teriak keduanya, karena ada wajah yang sangat dekat dengan mereka. Ada juga sepasang mata yang sangat dingin di wajah itu. Mati! Kedua pria bersenjata itu mundur selangkah, sadar, mengangkat pistol, dan hendak menembak si penyusup. Orang yang datang tidak lain adalah Chen Feng yang hendak membeli alat pengaman, dia sangat cepat dan memegang dua senjata tepat di tangannya. Pada saat penembakan, dia mengerahkan kekuatan dan mengarahkan pistolnya ke bawah. Ada dua, bang-bang, dan sudutnya terkontrol dengan baik. Peluru langsung mengenai punggung kedua pria bersenjata itu. Ah! Pria bersenjata itu menjerit kesakitan, Chen Feng mengangkat kakinya dan menendang perut mereka berdua. Kedua pria bersenjata itu terbang keluar, dan Chen Feng memanfaatkan situasi ini dan mengambil senjata mereka. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga semua orang tercengang. Apalagi karena Chen Feng kini memegang pistol di tangannya, para pendekar pedang ini tidak berani bertindak gegabah. Bang! Pada saat ini, Chen Feng langsung menembak. Pelurunya tidak memihak dan mengenai salah satu pria bersenjata tepat di antara alisnya. Pria bersenjata itu langsung tewas. Para pendekar pedang itu tercengang lagi, sekarang dia membunuh orang tanpa berkedip. Pria bersenjata lainnya benar-benar terpana. Dia melihat mayat di sampingnya dan menendang kakinya ke belakang karena ketakutan. Namun, sebuah tangan besar menghampiri, meraih lehernya, dan mengangkatnya. Dayong, aku akan memberimu tugas. Dalam 5 menit, orang-orang ini akan menjadi cacat. Crazy Chen berkata dengan dingin bahkan tanpa menoleh. Dia tidak pernah memiliki simpati ekstra terhadap para gangster yang merampok rumah dan rumah. Sambil memegang pistol di satu tangan dan menyeret pria bersenjata itu dengan tangan lainnya, dia meninggalkan ruangan. Momentum seperti itu hanya bisa dijelaskan dalam dua kata. Mendominasi. Setelah menerima pesanan, mata Dayong menjadi dingin. Dia segera mengambil tongkat besi dan mulai bertarung dengan 7 atau 8 pendekar pedang. Chen Feng menyeret pria bersenjata itu dan keluar dari kamar Wang Xinyao. Dia melirik dan melihat Ruan Qingqiu berlari keluar kamarnya dengan panik. Wanita ini memiliki indera penciuman yang baik dan berlari sangat cepat ketika dia tahu dia telah gagal. Sambil mencibir, dia memegang pistol, mengangkat tangannya dan menembak. Dengan suara, bang, peluru mengenai jari kaki Ruan Qingqiu. Ruan Qingqiu segera berdiri diam. Nona Ruan, kita belum selesai berolahraga, kenapa kita pergi? Jika kita mengambil satu langkah lagi, peluru buta ini mungkin akan mengenai punggung kaki Nona Ruan. Kata Chen Feng santai sambil menyeret dia mengikuti pria bersenjata itu ke bawah langkah demi langkah. Ruan Qingqiu, sebaliknya, berdiri diam, tidak berani bergerak. Tuan Chen, mengapa kamu begitu marah? Apakah kamu harus menyebabkan pertumpahan darah di malam yang diterangi cahaya bulan ini? Ruan Qingqiu tidak tahan lagi saat dia menatap pria bersenjata yang hampir pingsan. Pasalnya, kaki pria itu masih berlumuran darah. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak suka membuat orang besar berdarah. Saya ingin mendapatkan darah pertama Anda, tetapi sayang sekali Anda telah lama berlubang dan darah pertama Anda sudah pergi. Dia datang ke Ruan Qingqiu melangkah maju, melemparkan pria bersenjata itu ke tanah, dan kemudian bertanya dengan dingin, katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Pria bersenjata itu akhirnya menarik napas dan bernapas dengan putus asa. Memikirkan tentang kematian temannya barusan, dia merasa ngeri dan ketakutan. Orang ini adalah iblis. Nona Ruan, selamatkan aku bekerja keras untukmu. Pada titik ini, dia tidak bisa mempedulikan hal lain dan hanya bisa memohon pada Ruan Qingqiu. Bang!
Setelah mendengar jawaban yang diinginkannya, Chen Feng melepaskan tembakan lagi, mengenai pria bersenjata itu tepat di antara alisnya. Dengan kalimat ini, hidup ini tidak ada artinya. Seluruh tubuh Ruan Qingqiu gemetar dan tercengang. Membunuh orang seperti ini seperti membunuh ayam dan anjing. Dia sekali lagi melihat betapa menakutkannya Chen Feng. Nona Ruan, tolong jelaskan padaku, mengapa kamu menemukan seseorang untuk membunuh keponakanku? Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan, kamu tidak bisa pergi. Setelah membunuh satu orang, Chen Feng bahkan tidak berkedip. Sebaliknya, dia sangat santai dan menatap Ruan Qingqiu sambil tersenyum. Ruan Qingqiu berusaha keras untuk menenangkan emosinya, tetapi jantungnya tidak bisa berhenti berdetak kencang. Saya pikir selama bertahun-tahun di keluarga situ, saya telah melihat banyak orang yang kejam dan kejam. Tetapi dibandingkan dengan Chen Feng, orang-orang jahat yang pernah saya lihat sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Dia belum pernah melihat seseorang membunuh begitu saja. Itu hanyalah penghujatan terhadap pembunuhan. Tuan Chen, Anda harus percaya padaku. Situ Wuxiang meminta saya melakukan semua ini. Saya hanya paksaan. Tidak ada cara lain. Kali ini, semua tanggung jawab hanya bisa dilimpahkan pada Situ Wuxiang. Ah, bajingan itu lagi. Chen Feng memainkan pistolnya dan menggelengkan kepalanya, tapi bukankah pembunuhanmu seperti ini terlalu kekanak-kanakan? Kirim dua pria bersenjata untuk mengintai, lalu kamu merayuku dan membawaku pergi. Setelah aku pergi, serang kamar Wang Xinyao lagi. Sayang sekali, idiot, Wang Xinyao tidak ada di kamar sama sekali. Apa? Ekspresi wajah Ruan Qingqiu berubah drastis, dan dia bertanya dengan sedikit kebingungan, bagaimana mungkin? Seseorang sedang mengawasi kamar Wang Xinyao, saya belum pernah melihatnya keluar sama sekali. Jika tidak, dia tidak akan membuat siapapun bertindak gegabah. Chen Feng mencibir, kamu merasa benar sendiri. Kedua pria bersenjata itu berpura-pura menjadi keponakan saudari Zhang dan dikenali oleh Dayong segera setelah mereka tiba. Dan mereka naik ke lantai 2 dan mendekati kamar Wang Xinyao, memberitahu kami bahwa kedua pria bersenjata ini datang untuk Wang Xinyao. Kamu datang ke kamarku untuk merayuku, yang membuat masalah ini semakin spekulatif. Kamu juga harus tahu identitas Dayong. Dia juga raja tentara, diam-diam. Sangat mudah untuk menjauhkan Wang Xinyao dari dua pria bersenjata itu. Dan Wang Xinyao sedang bersantai di Hotel Yao Tian sebelah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.